Jangan Anda sebagai menteri merasa bahwa Anda bisa menyelesaikan. Enggak, saya 3 kali Menko. Sekali saya kepala staf presiden. Nggak bisa. Jadi kalau tidak terintegrasi kerja itu, udahlah. Itu bohong aja itu. Anda pakai lambang-lambang menteri, tapi nggak melakukan koordinasi yang bagus. Nggak ada gunanya. Barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Bilang saya presiden kan, paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Rokok saya akan beresin. Tekstil, jadi rokok. Habis itu tekstil, habis itu baja, habis itu satu persatu saya yang kejar satu persatu. Itu akan meningkatkan tadi ratio dan pertumbuhan industri domestik. Dan mengembalikan uang milik negara. Kalau tadi kan kasus CPO minyak ya Bayu ya, ini untuk kasus mega korupsi lain juga uangnya bisa segera ditarik gitu ya, kembalikan ke negara ya. Karena tadi ya banyak sekali manfaatnya. Betul begitu, sekali ya. untuk masyarakat tentunya. Iya, tapi kalau kita lihat Pak Purbaya tadi hampir push up ini ya, ini artinya Pak Purbaya ini terlalu sibuk menghitung uang negara, sampai-sampai sibuk menghitung waktunya dari rumah sampai ke lokasi ya, ke venue ya, begitu mungkin ya. banyak hal belum disampaikan sama Pak Purbaya secara detail ya, kenapa bisa telat begitu ya datang ke acara tersebut. Tapi kalau kita lihat memang aktivitas Pak Purbaya ini bisa kita saksikan juga melalui media sosialnya melakukan sidak-sidak ke sejumlah tempat seperti ke Bea Cukai, kemudian ke bank-bank BUMN dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ini memang gaya komunikasi Pak Purbaya ini menarik ya Bayu ya. Iya, lumayan cowboy, tapi ternyata pekerjaannya yang dilakukan belakangan-belakangan ini juga cukup diapresiasi oleh masyarakat umumnya, warganet begitu ya, banyak yang memberikan apresiasi. Apakah Pak Purbaya adalah koboi yang berpihak dengan masyarakat ya? Tentunya yang jadi harapan kita begitu ya. Betul sekali. Semoga juga dengan kepemimpinan Bapak Prabowo dan juga sejumlah menteri ini dapat tentunya membangun Indonesia menjadi lebih baik ya Bayu ya. Dan memang ini Presiden Prabowo ini menggelar sidang kabinet paripurna pemirsa. Ya, di mana Presiden juga mengapresiasi menteri karena banyak program telah memenuhi target. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna. Di depan jajaran kabinetnya, Presiden menyampaikan apa saja target pemerintah yang telah dicapai. Sementara itu, para menteri telah datang ke Istana Presidenan sejak Senin siang. Dalam rapat kabinet paripurna ini, Presiden mengapresiasi seluruh anggota kabinetnya yang telah bekerja keras mensejahterakan rakyat. Saya ingin pertama tentunya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah dengan tekun, dengan kerja keras, dengan disiplin. Gajian berapa bulan sekali? Tiap hari gitu ya? Gajian. Memberi dharma baktimu yang sebaik-baiknya. Ayo nonton Sindo News, ini bagian dari MNC Group juga. Kalau nggak ada di YouTube bisa. Pemerintahan yang saya pimpin. Kak bilangin loh Kak, anchor zaman purba bilangin loh. Yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda. Ya, pemirsa, 1 tahun menjabat sebagai presiden, Prabowo ini telah merombak kabinetnya sebanyak 3 kali. Ya, total ada 6 menteri telah ia ganti. Pagi aku, sekarang ini aku lagi. Marah ya? Nggak, kan karena two shot, jadi kalau kamu capek bisa ya per grafik ya. Oke, boleh. Terima kasih ya. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Usai pelantikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita mau lihat tadi cuplikan video di mana sidang Pak Luhut ini menggemparkan negara Indonesia ini. Nah, teman-teman, di mana Pak Hakim ini paksa Luhut jujur di depan sidang. Nah, teman-teman, di mana bagaimana mengenai video dan begitu juga tanggapan teman-teman di bawah ini. Nah, teman-teman, bagaimana, mari kita bahas bersama. Nah, teman-teman, di sebuah tanggapan di bawah ini dikatakan, Pak Hakim yang terhormat, tolong ya buka semua agar rakyat tahu siapa Pak Luhut sebenarnya. Nah,
Teman-teman, Luhut merasa siapa yang berani sama saya ya, dia merasa jenderal. Nah, ingat pun sekarang bukan Jokowi yang berkuasa. Nah, teman-teman udah betul dulu janji mau nggak ikut-ikutan. Nah, lagi di pemerintah udah tua, udah capek mau kumpul-kumpul keluarga aja. Nah, sekarang rasanya akibatnya ketika presiden sudah tidak Jokowi lagi. Nah, jika sudah berbohong memang nggak pede. Jika nggak berbohong sebagai perut yang belum makan pasti akan lapar di suatu hari. Nah, jago banget baru kena batunya kejar terus Pak Hakim buat beri pelajaran kalau bersalah jebloskan, jangan sampai di sia-siakan. Teman-teman, kebohongan yang diceritakan terus-menerus secara sederhana di mana maka lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Di mana karena akan berbuat sesuatu dengan perbuatan cepat atau lambat akan terbongkar semuanya yang akan dilakukan Pak Luhut ini. Nah, walaupun berkuasa, kalau masalah untuk kebenaran pasti terbuka. Jangan ketakutan, pasti terjadi pada manusia apalagi kalau benar-benar dia salah. Nah, oke teman-teman, Pak Presiden Prabowo ini sudah perintahkan bahwa hakim harus pakai hati nurani dan jangan hanya tajam ke bawah saja, tajam juga ke atas. Jika hakim berani menjadikan Opung jadi tersangka, saya acungkan jempol, tapi saya ragu-ragu keberanian jaksa dan hakim mentersangkakan si Opung ini. Nah, di mana kita melihat teman-temannya, LBP dan Jokowi masih diberi kesempatan oleh Tuhan dengan berbagai penderitaan yang hanya dia merasanya. Di mana kita bisa melihat bahwa Pak Luhut ini salah satu orang yang telah mengkorupsikan uang negara. Nah, di mana di salah satu di bawah ini dikatakan lengserkan Luhut dari Kementerian Merah Putih selama masih ada dia di pemerintah, hancurkan negara ini. Teman-teman ditanya kalau Pak Prabowo jadi RI, Pak Luhut mengatakan bahwa udah tahu lagi dalam pemerintah, nyatanya tetap ngotot di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Nah, siapa saja yang ada hubungan dengan Mulyono pasti sangat lihai berbohong. Nah, teman-teman, yang disombongkan mantan Danjes Kopassus bukan itu pokok permasalahannya. Jadi kalau mantan Danjen ini nggak bisa dihukum jadi terbukti bersalah. Nah, Anda jadi Danjen juga digaji rakyat bukan dari pemerintah. Nah, dimana kita melihat Pak Luhut ini gawat jejak digital, nggak bisa dihapus jejak KKN, diberantas di era Pak Prabowo demi kedaulatan NKRI ini. Nah, teman-teman, di mana saksi berpura-pura jawabannya memalukan, ironis pejabat tinggi di jaksa enak nggak usah dengan cucunya semua. Nah, di mana kita melihat Pak Luhut ini sudah tua tapi bohongnya sangat luar biasa teman-temannya ya. Di awal kebohongan, seterusnya akan menutupi kebohongan dan kebohongan. Nah, Luhut baru sekarang berasa rakyat jadi tahu sebenarnya siapa Pak Luhut ini. Nah, kenapa? Kalau sepintar-pintarnya tupai melompat pasti akan jatuh pada suatu saat. Nah, 2014 sampai 2024 presidennya Luhut, Pak Jokowi hanya boneka Luhut semuanya. Yang punya ide adalah Luhut, bukan Pak Presiden ke-7 kita Joko Widodo. Yang heran mantan Jenderal BS punya perusahaan banyak, dari manakah uang itu didapatkannya. Nah, kita harus bertanya-tanya dalam situ bahwa segala sesuatu itu pasti ada semua dibalik rekayasa di antara Pak Luhut dan Jokowi ini. Nah, yang saya heran mantan Jenderal BS ini punya semoga LBP secepatnya di penjara. Termul rata-rata bermasalah di negara ini. Semoga cepat akan diadili dan
adili seadil-adilnya. Nah, Luhut harusnya diproses karena bohongnya seperti Mulyono. Karena era Jokowi hampir yang berurusan dengan uang, Luhut menguasai semua bidang era Mulyono tersebut. Nah, teman-teman, sosok yang penghancur negeri ini demi memuaskan ambisius kekuasaan, ya kita bisa melihat di mana geng Solo adalah semua para pemegang perusahaan atau pemegang korupsi di negara ini. Nah, teman-teman, Opung itu sombong dianggap pengadilan pun bisa disetirnya. Nah, sorry ya Opung, Anda itu banyak masalah. Percayalah, di hari-hari tuamu akan terus keadaan seperti ini. Anda akan terus dipanggil-panggil di pengadilan. Nah, teman-teman semua, mari kita bersama-sama untuk bersatu bersama untuk membenahi atau maju bersama negara ini. Nah, teman-teman, semoga kedepannya Indonesia ini makin maju. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Tetap tonton channel-channel berikut ini. Nah, teman-teman, sekian channel kita. Salam NKRI, harga mati.